Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di renungan pagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami pada saat ini yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka renungan kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara yang terkasih, apakah selama ini kita bersusah payah mengejar banyak hal yang dibanggakan oleh dunia supaya kita bisa diterima, diakui, dan dihormati oleh orang lain? Apakah selama ini kita menilai diri kita dan orang lain dengan standar dunia ini? Melalui renungan kita ini, kita dimampukan memaknai nilai hidup atau nilai diri kita dari perspektif Allah. Di satu sisi supaya kita tidak menilai diri kita terlalu tinggi sehingga kita jatuh kepada kesombongan, dan kita tidak terlalu menilai rendah diri kita supaya kita tidak minder ataupun merasa diri kita tidak berharga. Pada satu sisi kita bersyukur akan kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi pada sisi yang lain kita harus juga sadar akan betapa hinanya kita di hadapan Tuhan sebelum kita ditebus oleh Dia. Kita berharap melalui sapaan renungan ini kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, mampu menerima diri kita sendiri, termasuk dimampukan menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Orang-orang yang dituju oleh surat ini sedang berada di perantauan yang sering sekali mengalami krisis identitas, hidup minoritas di tengah-tengah bangsa lain yang bukan Yahudi, dan mereka kebanyakan berasal dari kaum marginal, kaum budak. Secara dunia tidak ada kelebihan, maka sering sekali mereka dianggap hina, tidak terpandang sama sekali. Dalam hal inilah Petrus mau menegaskan kepada mereka akan kesiapaan diri mereka sebenarnya di hadapan Allah. Maka di ayat 17 dikatakan bahwa status mereka sebagai anak-anak Allah, sehingga Allah adalah Bapa bagi kita, bagi mereka. Kita telah dipilih sesuai dengan rencananya, dan kita mengalami kelahiran baru melalui Yesus Kristus. Dan itu yang mau ditegaskan oleh Petrus kepada mereka yang mendengarkan, yang menerima surat ini. Sehingga seharusnya di dalam status mengandung tanggung jawab, status melahirkan tanggung jawab, identitas menentukan aktivitas kita. Menjadi anak-anak Allah bukan sekedar informasi saja ataupun konsep teologi yang kering saja, atau ada tuntutan di dalamnya, ada tuntutan dalam status itu. Keselarasan inilah yang sering kita abaikan. Di satu sisi kita mengagungkan status kita sebagai anak-anak Allah, tetapi tidak selaras dengan ketaatan kita kepada Dia. Seharusnya status kita sebagai anak meneladani Bapa kita. Ketaatan kita merupakan buah daripada status kita, bukan sebaliknya. Taat kemudian menjadi anak, bukan demikian. Karena kita anak, maka kita harus taat kepada Tuhan. Status kita sebagai anak-anak Allah bukan karena ketaatan kita, bukan berasal dari diri kita, tetapi ketaatan merupakan wujud dari status tersebut. Allah lah sebagai inisiator penebusan. Karenanya kita memperoleh status sebagai yang berharga, walaupun dunia ini sering sekali memandang rendah kita. Sehingga penebusanlah yang membuat kita berharga, bukan dari diri kita sendiri. Inti dari penebusan adalah kelepasan dari yang lama dan kemudian kepemilikan oleh yang baru, yaitu Allah itu sendiri. Penebusan tersebut terlihat menjadi begitu berharga ketika kita diperhadapkan dengan apa yang ditebus. Tebusan yang mahal biasanya diperuntukkan kepada barang ataupun sesuatu yang mahal pula. Tebusan yang mahal diperuntukkan kepada yang mahal.
Tetapi uniknya, biasanya tidak ada orang yang mau membayar sesuatu yang mahal kepada yang murah, ataupun kepada yang tidak berharga sama sekali. Tidak demikian dengan Allah kita. Kita ditebus dari cara hidup kita yang dahulu sia-sia. Kata sia-sia ini berarti tidak berguna, tidak berharga. Dari status itulah kita ditebus oleh Tuhan. Dari cara hidup seperti itulah kita ditebus oleh Tuhan. Mengingatkan kita hanya karya tangan Tuhanlah yang membuat kita berharga. Dalam hal penciptaan, kita yang semula berasal daripada tanah, oleh karya tangan Tuhan, kita menjadi berharga segambar serupa dengannya. Kini dari yang berdosa, yang dari sia-sia, yang tidak berguna, tidak berharga, kemudian kita menjadi umat yang ditebus menjadi berharga di hadapan Tuhan. Dan semua itu terjadi dalam karya tangan Tuhan. Tebusan yang diberikan oleh Kristus itu bersifat kekal, bersifat mulia, dan juga bersifat sempurna. Kekal karena dikontraskan dengan barang yang fana, dan mulia karena dibandingkan dengan emas dan perak, dan sempurna karena darah Kristus ataupun Kristus sendiri sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Maka hari ini biarlah kita menilai diri kita dari perspektif Allah, bukan membiarkan dunia ini memberi identitas kepada kita. Maka katakan kepada diri, saya mengundang kita semua untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, aku berharga di hadapan Allah. Maka pada hari ini aku berkomitmen untuk juga menghargai orang lain sebagaimana Allah telah menghargai diriku hari ini sebagai umat tebusan. Amin. Mari kita berdoa secara khusus kepada buat GBKP Runggun Pondok Gede. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah atas renungan yang telah kami dengarkan. Dan kami mau berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan di GBKP Runggun Pondok Gede, supaya senantiasa diberkati oleh Tuhan, satu dengan yang lainnya saling menopang dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kondisi saat ini, supaya Tuhan memberkati setiap pelayanan, supaya juga seluruh jemaat juga diberikan Tuhan kesehatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.